Salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kapuas, dari Provinsi Kalimantan Tengah, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Meiko Adisura Pratama, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Putri, berperan sebagai coach. Dan saya Merisa Anggriani, berperan sebagai observer. Selamat siang Pak Meko. Selamat siang Bu Merisa. Ya, mohon maaf ya Pak Meko, saya panggil siang hari ini ya ke rumah saya. Selain Pak Meko, saya juga panggil Ibu Putri. Nah, berhubung Pak Meko ada menyampaikan bahwa akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Putri ya. Ya. Baik Bapak. Nah, karena itu saya panggil ke rumah supaya suasana kita tuh sedikit kondusif ya Pak ya. Nah, di sekolah sangat riuh sekali dengan suara anak-anak kita. Baik, Pak Meko, sebelum Pak Meko melanjutkan sesi coaching dengan Ibu Putri, sembari kita menunggu Bu Putri datang, kita berdiskusi sebentar ya Pak Meko ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai persiapan Pak Meko dalam Pak Meko. Menurut Pak Meko, rubrik penilaian yang sudah digunakan oleh Pak Meko ini apakah sudah menyangkut beberapa aspek? Ibu, terima kasih. Saya sudah mempelajari rubrik penilaian tersebut, Bu. Nah, di situ ada beberapa aspek yang saya baca, dan di situ menurut saya sudah pas lah menurut saya. Baik, Pak Meko. Dan menurut Pak Meko, apakah ada aspek penting begitu dalam percakapan coaching nanti? Menurut saya, aspek penting yang saya lakukan adalah menciptakan hubungan yang aman dan nyaman, sehingga nantinya pertanyaan jawaban dari coaching nanti akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, saya setuju dengan Pak Meko harapkan ya. Dan sebelum memulai sesi coaching, apakah Pak Meko memiliki pertanyaan atau saran terkait rubrik penilaian ini? Nah, untuk sarannya, saya ingin lebih tahu tentang bagaimana aspek memberikan dukungan. Jadi nantinya si coach ini nanti dapat refleksikan, Bu. Baiklah, nanti kita akan membahas lebih detail ya Pak ya tentang aspek tersebut. Apakah kompetensi coaching yang ingin Pak Meko kembangkan pada sesi coaching kali ini? Dalam sesi coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memfasilitasi yang itu tadi, Bu, refleksi. Nah, saya ingin memberikan atau menuntun agar si coach ini tidak terburu-buru dalam memberikan solusi, dan nantinya dapat menemukan atau menggali informasinya secara maksimal. Baik, saya percaya Pak Meko bisa melaksanakan itu ya Pak Meko ya. Dan dari kompetensi tadi ya yang sudah Pak Meko sampaikan, bagian mana nih yang Pak Meko ingin fokuskan Pak untuk refleksi? Yang ingin saya fokuskan, saya ingin belajar lebih banyak ya Bu tentang materi coaching kali ini, dan saya ingin si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu, dan dapat memaksimalkan kekuatannya, karena saya pikir coach itu bisa lah menemukan solusinya. Jadi kami sebagai coach ini nanti hanya menuntun ya, Bu ya. Betul sekali Pak. Jadi dari aspek spesifik tadi yang sudah Pak Meko sampaikan untuk kompetensinya, apakah hal lain yang perlu Pak Meko perhatikan lagi nih dari kompetensinya? Menurut saya cukup sampai itu saja, Bu, yang dapat yang saya perlukan. Kurang lebihnya nanti mungkin dalam coaching. Baik Pak Meko. Bagaimana Pak Meko akan mengukur nih ya keberhasilan pengembangan kompetensi coaching kali ini? Saya pikir dalam pengembangan coaching ini dapat diukur dengan melihat apakah coach tersebut aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian selama refleksi nanti bagaimana Bu nanti dapat menemukan solusi sendiri apa enggak gitu. Oke, baik Pak. Jadi
ada tanda nanti ya Pak ya. Dan apa yang akan menjadi tanda itu Pak, ketika Bapak melakukan coaching, tanda bahwa Bapak telah mencapai tujuan coaching Bapak. Saya pikir kalau dalam memberi si coach itu nantinya dapat menemukan solusinya sendiri dan kemudian dia akan termotivasi untuk melaksanakan tidak lanjut kegiatan coaching kali ini. Apakah ada indikator spesifik nih yang dapat kita amati Pak selama proses coaching atau sesi coaching kali ini? Untuk pengamatannya Bu, saya ingin mengamati beberapa pertanyaan terbuka yang mungkin saya ajukan dan beberapa lama coach tersebut menjawab pertanyaan saya Bu. Saya rasa Pak Meko sudah siap ya untuk memulai sesi coaching kali ini ya Pak ya. Dan apakah ada pertanyaan lain Pak Meko sebelum kita mulai sesi coaching kita kali ini? Saya rasa cukup Bu. Baik, kalau tidak ada, mari kita lakukan sesi coaching Pak ya. Baik. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada siang hari ini, pada kegiatan coaching kali ini, apa sih Bu yang ingin diceritakan Bu? Kira-kira Bu? Saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolahan saya, yaitu masalah bullying, Pak. Masalah bullying ya Bu. Nah, kira-kira dalam permasalahan bullying ini, apa sih Bu tujuan Ibu menceritakan masalah ini kepada saya Bu? Tujuan saya menceritakan masalah ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Bapak, saya akan mendapatkan alternatif solusi sehingga tidak terjadi lagi bullying di sekolah dan murid merasa aman dan nyaman di sekolah. Baiklah Bu Putri, jadi Ibu mengharapkan anak-anak tuh tidak terjadi bullying lagi di sekolah ya Bu ya tadi Bu? Iya Pak. Dan sekolahnya tuh biar aman dan nyaman ya Bu? Iya. Nah, kalau begitu silakan Ibu Putri ceritakan secara detail permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Begini Pak, di sekolah saya murid sering membuli temannya, bisa terjadi saling menghina atau menyebut temannya dengan nama-nama binatang yang tak pantas disebut Pak. Bahkan saya sering menerima pesan pribadi dari orang tua murid. Isi pesannya itu minta tolong jagakan anaknya saat di sekolah karena ada beberapa murid yang dianggap nakal, suka membuli teman-temannya. Nah, masalah inilah yang membuat saya bingung Pak. Oh begitu ya Bu masalahnya. Ada beberapa murid di sekolah Ibu yang dianggap nakal, suka membuli teman-temannya sehingga orang tua khawatir ya Bu. Dan mengirimkan pesan kepada Ibu agar Ibu menjaga anaknya ya Bu. Iya Pak. Nah, kira-kira Ibu sudah menelusuri apa penyebabnya Bu? Sudah Pak. Saya sudah melakukan penyelidikan pada murid-murid yang dianggap nakal tersebut. Jadi anak itu suka membuli temannya. Oh, nah dari hasil pengamatan Bu Putri, nah mengapa sih murid-murid tersebut suka membuli temannya Bu? Kira-kira Bu? Setelah saya lakukan pengamatan, ternyata murid tersebut kurang pemahaman tentang bullying, Pak. Oh, jadi berdasarkan pengamatan Bu Putri ya, murid Ibu tadi kurang pemahaman tentang bullying di sekolah, sehingga menimbulkan kekhawatiran, ya Bu. Nah, jadi keadaan sekolah seperti apa yang Ibu harapkan ini nantinya Bu? Keadaan yang saya harapkan tidak ada lagi kekhawatiran orang tua dan murid di sekolah, sehingga murid merasa aman dan nyaman saat di sekolah, Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira nantinya ini tantangannya seperti apa ya Bu dalam mengatasi permasalahan ini Bu? Tantangannya yaitu murid sulit memahami tentang bullying, terutama murid kelas bawah yaitu kelas 1 dan kelas 2 Pak. Jadi kelas 1 dan kelas 2 ya Bu, nanti sulit memahami ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan Ibu? Caranya dengan memberikan pemahaman tentang bullying secara terus-menerus Pak. Jadi Ibu ingin memberikan pemahaman ya Bu kepada murid-murid Ibu. Nah, baiklah Bu Putri. Nah, kira-kira kalau diberi penilaian dari skala 1 sampai 10, nah di angka berapa perkembangan anak tersebut Bu?
Kalau saya beri penilaian pada perkembangan anak tersebut, akan mendapatkan angka 7 saja Pak Miko. Karena tidak mudah memberikan pemahaman tentang bullying, apalagi kepada murid kelas bawah, terutama kelas 1 dan 2. Sewaktu-waktu bisa akan terjadi bullying lagi Pak. Oh, seperti itu ya Bu Put. Nah, kalau begitu, apa rencana Bu Putri untuk mengatasi permasalahan bullying tersebut, Bu? Rencana yang saya akan lakukan yaitu memberikan pemahaman tentang bullying dengan cara yang menarik Pak. Nah, tadi Ibu ingin memberikan pemahaman tentang rencana yang menarik ya, Bu? Nah, Bu Putri, apa sih strategi Bu Putri untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mencari sumber tentang pemahaman bullying di YouTube. Kemudian saya menghimbau semua murid untuk nonton bersama. Jadi Ibu ingin apa tuh? Mencari video-video di YouTube ya, Bu ya? Ya. Nah, luar biasa Bu Putri. Kalau diberi penilaian dari angka 1 sampai 10, nah menurut Bu Putri tingkat keberhasilan strategi Ibu itu kira-kira berada di angka berapa ya, Bu? Kalau saya diberi nilai, menurut saya berada di angka 8, Pak. Karena tidak mudah memberikan pemahaman tentang bullying kepada murid, apalagi murid kelas 1 dan kelas 2. Dikhawatirkan akan terjadi bullying lagi, Pak. Oh, oke, baiklah Bu Putri. Nah, selanjutnya rencana apa saja yang akan Bu Putri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mendownload video tentang bullying di YouTube. Kemudian menghimbau semua murid untuk nonton bersama dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, baik Bu Putri. Nah, kira-kira Bu Putri siapa sih yang membantu dalam kegiatan ini nantinya, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini yaitu kepala sekolah, rekan guru, serta perlu dukungan dari orang tua murid. Orang tua murid diminta untuk membantu anaknya saat di rumah dan membimbing anaknya agar tidak berbuat bullying lagi. Oh, seperti itu ya Bu. Ibu tadi ingin kerjasama dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua ya Bu. Jadi semuanya bersinergi ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau dilaksanakan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukannya Bu? Saya rasa waktu yang diperlukan untuk melakukan ini tidak begitu lama Pak. Dalam waktu 2 hari bisa terlaksana. Oh, jadi selama 2 hari ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Putri melaksanakan rencana Ibu? Secepatnya Pak, mungkin mulai besok sudah dipersiapkan agar masalah ini cepat terselesaikan dan murid merasa aman dan nyaman saat di sekolah. Oh, Ibu pengen esok ya Bu, biar cepat ya Bu laksana. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu Putri lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan baik Bu? Saya akan konsisten memberikan pemahaman tentang bullying ini Pak. Bisa dilakukan sebulan sekali agar perilaku bullying di sekolah dapat dihentikan dengan tuntas. Nah, baik Bu Putri. Nah, apa ada dukungan dari pihak lain yang akan membantu Ibu? Tentu saja ada Pak. Dalam hal ini saya perlu bantuan dari semua rekan guru untuk selalu menghimbau muridnya untuk tidak melakukan bullying lagi. Serta perlu bantuan dari orang tua murid juga untuk selalu mengontrol anaknya saat di rumah agar tidak berbuat bullying. Oke Bu Putri, semoga rencananya berjalan sesuai harapan ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Putri setelah cerita panjang lebar mengenai permasalahan Bu tentang bullying di sekolah dan ingin menciptakan sekolah yang aman dan nyaman Bu? Perasaan saya sangat lega dan senang sekali Pak, karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan bullying yang terjadi di sekolah saya tadi. Alhamdulillah kalau begitu Bu Putri ya. Kira-kira apakah ada hal lain yang mungkin ingin Ibu ceritakan tentang permasalahan ini Bu? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak mendengarkan cerita saya dengan baik sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke, saya merasa senang bisa mendengarkan cerita Bu Putri panjang lebar tentang kasus bullying tadi ya Bu ya, dan Ibu Putri sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu.
Nah, untuk itu sekian saya cukupkan sampai sini Bu. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Meko, jadi bagaimana perasaannya setelah sesi coaching tadi dengan Ibu Putri? Saya rasa dalam sesi coaching kali ini Bu Putri tadi sudah menggali potensinya secara maksimal dan bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Itu Bu. Baik, jadi bagaimana Pak Meko menilai sendiri nih performa Pak Meko dalam kompetensi di sesi coaching tadi? Saya pikir dalam sesi coaching tadi saya sudah sesuai dengan alur cerita, dan mungkin untuk kedepannya saya ingin belajar lebih lagi untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan yang ada di sekolah. Baik, lalu apa yang membuat Pak Meko menilai demikian? Saya pikir tadi coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian si coach sudah merasa puas dan sudah terbantu dengan kegiatan coaching pada hari ini. Jadi apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Meko? Dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Meko sudah membantu Bu Putri dengan memberikan dukungan sehingga Bu Putri dengan percaya diri bisa membuka pikiran maupun rasanya, dan sehingga tadi apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Putri, kendala yang terjadi itu bisa dengan mudah Ibu Putri sampaikan ke Pak Meko begitu, dan juga Bu Putri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu ya Pak Meko. Jadi hasil penilaian saya untuk proses sesi coaching Pak Meko dengan Ibu Putri itu adalah sangat baik ya, begitu. Terima kasih banyak Pak Meko sudah memotivasi Ibu Putri dalam menemukan kekuatan dirinya secara penuh. Nah, saya tadi mengamati ya Pak Meko apa yang sudah Pak Meko lakukan saat proses coaching seperti itu, dan itu sudah sesuai bahkan melebihi dari standar yang kita rujuk seperti itu ya Pak Meko. Dan bagaimana perasaan Pak Meko nih mendengarkan mohon maaf, bagaimana perasaan Pak Meko setelah mendengarkan hasil analisis yang sudah saya sampaikan? Terima kasih atas hasil refleksi dari Ibu Mei. Saya merasa sangat termotivasi dan mungkin selanjutnya saya akan belajar lebih jauh lagi tentang coaching untuk mengembangkan diri dengan orang lain ya Bu. Dan saya mungkin ada beberapa kekurangan atau hal yang menurut saya ada yang kurang tadi ya Bu. Mungkin ada yang perlu saya asah lagi, jadi kemudian hari saya bisa memberikan yang terbaik dalam kegiatan coaching. Baik, dari diskusi kita nih Pak ya, dari pra tadi dan juga selama sesi coaching saya perhatikan, saya analisa, dan juga dari pasca observasi yang sudah Pak Meko lakukan, apakah ada bentuk atau sebuah bayangan begitu yang akan Pak Meko lakukan ke depannya untuk proses atau sesi coaching berikutnya Pak Meko? Untuk bentuk bayangannya ya Bu, nah kira-kira kayaknya kalau beberapa hari ke depan atau minggu ini kayaknya belum ada ya Bu. Karena menurut saya permasalahannya ini nggak mungkin datang satu tiba-tiba dan apa ya Bu. Gitu. Jadi mungkin ada ya, nanti mungkin ada lah di kemudian hari mungkin. Baik Bapak, dan sebelum kita menutup diskusi kita ini Pak Meko, Pak Meko dari proses sesi coaching ini apa yang sudah Pak Meko dapatkan sejauh ini? Sejauh ini yang saya dapatkan, saya bisa membantu coach dalam menemukan permasalahannya, dan coach sendirilah yang menjawab pertanyaan tersebut secara kritis dan mendalam, dan tugas saya hanya membantu menuntun beliau si coach. Baik, apakah Pak Meko sendiri setelah mendapatkan feedback dari coach, apakah Pak Meko merasakan kepuasan sendiri walaupun belum secara maksimal
melaksanakan itu semua sesi proses coaching ini Pak Meko? Ya, terima kasih Bu Mei. Saya pikir ya itu tadi Bu, saya ingin belajar lebih lagi lah, karena menurut saya tuh tadi dalam sesi coaching tadi mungkin apa ya, tidak mendengarkan secara aktif mungkin ya Bu, atau kehadiran saya itu belum terlalu full di situ. Jadi nanti saya akan belajar lagi Bu. Baik, tapi Pak Meko sejauh ini setelah proses sesi coaching itu apakah merasa kepuasan sendiri dengan apa yang Pak Meko sudah lakukan ini? Ya, saya puas Bu. Jadi saya puas bisa membantu Bu Putri menyelesaikan permasalahan. Terima kasih banyak ya Pak Meko sudah menjadi coach untuk permasalahannya dari Ibu Putri. Terima kasih banyak juga untuk Pak Meko sudah hadir di rumah saya, bersedia saya panggil ke sini supaya bisa melakukan sesi coaching secara langsung. Terima kasih banyak Pak Meko. Saya doakan sukses untuk sesi coaching berikutnya. Terima kasih ya.